Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari part 1 tentang instalasi Python yang saya lakukan tadi. Karena ada kesalahan, dia tiba-tiba berhenti gitu ya. Maka di sini akan saya lanjutkan. Nah, ini tadi misalkan di sini sudah ada notepad ya yang berisi kode print 3+3. Ini misalkan ini saya tutup lagi biar mengulangi gitu ya. Kita buka command prompt atau cmd. Kemudian kita akan menjalankan atau mengcompile eh ini file halu.py ini dengan program Python. Maka kita harus masuk ke folder tempat penyimpanan file halu.py. Tempatnya di dokumen ya. Kita ketik cd do tab enter. Ini masuk ke folder dokumen. Kemudian kita cek dir. Di sini sudah ada file halo.py. Kita ketik python, kemudian halo.py enter. Nah, sudah muncul angka 6. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya ketikkan lagi di sini di bawahnya ada print halo dunia. Ini sengaja saya buat salah, gitu ya. Saya save. Ini apakah akan muncul pesan kesalahannya? Ya, akan muncul pesan kesalahan di line 3. Line 3 itu yang sebelah mana? Padahal ini halaman kedua gitu ya, atau baris kedua. Kadang ini akan menyulitkan kita kalau kode kita banyak atau panjang. Nah, akan lebih mudah di dalam mengidentifikasi kesalahan itu kalau kita menggunakan kode editor. Ini salah satu kode editor yang bisa kita gunakan adalah Visual Studio Code. Mari kita buka. Ini ada VS Code. Kemudian pilih download. Di sini ada 3 pilihan, apakah kita mau menginstal di Windows, Linux ataupun Mac. Di tempat saya adalah Windows dengan 64 bit ya sistemnya. Kita pilih yang paling atas saja. Klik, akan muncul ini download. Saya sudah selesai mendownloadnya, jadi saya cancel. Di sini di dalam websitenya VS Code ini sebenarnya dia sudah menyediakan user guide terkait dengan instalasi bagaimana atau apa saja yang perlu disiapkan di dalam penggunaan bahasa pemrograman. Ini kita bisa gunakan juga VS Code untuk JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++ dan lain sebagainya. Kita pilih ini ya, Python atau Python. Python. Nah, sini kita klik Python tutorial. Nah, apa yang diperlukan? Yang pertama adalah VS Code, kemudian kita perlu menginstal VS Code Python extension dan Python 3. Python 3 sudah kita install tadi. VS Code kita install sekarang ya. Kalau kebetulan di tempat saya sebenarnya sudah terinstall sih. Ini saya demokan saja bagaimana melakukan instalasi. Kita klik ini VS Code, klik 2 kali, kemudian akan muncul license agreement-nya. Kita klik I accept the agreement, boleh dibaca sampai akhir. Saya percaya aja gitu ya. Next, ini kita centang, boleh tidak dicentang juga boleh, bebas. Kemudian next, sudah klik install. Karena di tempat saya sudah terinstall, saya cancel ya. Oke, sudah selesai menginstalnya. Kemudian ini saya tutup aja karena sudah selesai. Ini juga saya tutup aja. Oh ya, ketika Anda sudah selesai menginstal Python, sebenarnya Python juga sudah menyediakan command prompt punya Python sendiri ya. Tempatnya di sini. Kita bisa ketik di sini Python. Nah, ini ada Python 3.9. Ini bentuknya seperti command prompt seperti tadi, tapi dia untuk mengcompile Python. Kita bisa ketik langsung di sini misalkan print 3+8 enter. Error missing parenthesis, harusnya
Ada kurungnya ya. Print. Nah, seperti ini. Ini kita harus mengetik satu persatu. Nanti kalau di VS Code akan jauh lebih mudah mengetik seperti ini. Kita demokan ya. Kita contoh. Oh, tadi VS Code-nya sudah selesai diinstal. Kita buka di sini VS Code. Nah, inilah halaman dari Visual Studio Code yang sudah diinstal tadi. Kemudian apa yang perlu disiapkan? Yang pertama kita klik ini di bagian kiri ini atau sidebar ini ada Explorer, kemudian ada Search, kemudian ada Source Control untuk Git ya. Kemudian ada Run and Debug dan ada Extension. Nah, disinilah kita nanti akan mencari ekstensi dari Python itu, karena di tutorialnya. Nah, ini di tutorialnya setelah Anda menginstal VS Code, selanjutnya adalah menginstal Python extension for VS Code. Ini kalau Anda komputernya sudah terhubung dengan internet, langsung diinstal lewat sini ya, lewat sini. Bisa kita ketik Python. Nah, ini yang tempatnya. Python saja, tidak ada pilihan yang lain ya. Python aja dari Microsoft Python IntelliSense, silahkan diklik, kemudian dia akan menginstal. Di tempat saya sudah terinstall. Sesuai dengan koneksinya ini lumayan tidak besar sih, nggak tahu berapa, tapi yang jelas saya tadi menginstalnya cuma sekitar 2 menitan selesai. Atau kalau misalkan Anda juga bisa menemukan apa itu namanya ekstensinya itu dari web sini ya, kita klik, kita bisa download atau kita bisa install juga lewat sini, bebas. Ini bisa download gak? Enggak kayaknya. Nah, ini kalau sudah diinstal bisa dibaca, nanti ada user komennya juga, apa yang bisa dibaca ya fiturnya. Kita demokan aja langsung di sini. Kalau sudah selesai menginstal ini, kita kembali ke Explorer, kemudian kita pilih File, kemudian Add Folder to Workspace. Misalkan semua project saya nanti untuk Python ini akan saya simpan di file dokumen misalkan. Ini mungkin kita seragamkan saja untuk kalian ya. Silahkan nanti semuanya buat seperti ini biar seragam gitu. Kita buat new, kemudian pilih buat new folder. Di dalam folder ini kita buat namanya adalah Alpro, kemudian spasi kelas atau minus ya, Alpro min kelasnya misalkan A, kemudian min nim aja langsung, nim misalkan ini nimnya. Sudah saya add, akan muncul di sini. Nah, semua project dari Python nanti akan kita simpan di sini. Kita coba project pertama, klik kanan di Alpro ini, kemudian kita klik kanan new folder, kita ketik project 1 gitu ya, project 1. Nah, di dalam project 1 ini kita buat file baru namanya misalkan latihan 1.py. Jangan lupa .py-nya karena ini adalah ekstensi yang diberikan oleh Python untuk agar bisa di-compile. Nah, lebih gampang dari Notepad karena di sini kita sudah menginstal ini ya ekstensinya tadi ya, Python. Maka dia di dalamnya itu ada IntelliSense. IntelliSense itu dia akan secara pintar apa yang akan kita ketikkan itu dia bisa memberi suggestion atau saran. Misalkan contohnya gini, print
kita tidak perlu ngetik print, kita bisa ketik P aja. Nah, muncul ya, muncul pilihan yang banyak. Kita ketik tab, kemudian kurung buka, otomatis akan menutup. Kita ketik petik 1 kali, dia akan buat petik tutupnya. Seperti itu, lebih mudah kita. Hello world. Misalkan di sini print, saya siap belajar Python. Nah, untuk running gimana? Ini saya tutup misalkan, saya tutup. Untuk running kita tinggal klik aja di sini. Run Python file in terminal. Nah, muncul ya, hello world, saya siap belajar Python. Ini bisa diinstal, bisa tidak. Formatter, install aja. Oke, itu tadi adalah cara menggunakan Python di VS Code. Semoga Anda semua paham. Ini tadi baru install formatter ya. Semoga Anda semua paham. Silahkan dicoba di rumah. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di e-learning ya. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya errorkan running error ya, line. Nah gitu, kita bahas nanti aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.